Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Mari kita belajar akuntansi lagi. Di video ini kita akan belajar materi buku besar. Siapa nih yang belum bisa menyusun buku besar? Tenang, setelah menonton video ini, saya harapkan, saya yakin insya Allah teman-teman bisa menyusun buku besar. Dari pengertiannya dulu tentunya ya, pengertiannya dulu kita harus tahu formatnya seperti apa, barulah nanti kita akan belajar praktik menyusun buku besar. Tentunya jangan lupa ya, klik tombol subscribe dulu. Sudah? Kalau sudah, terima kasih. Mari kita lanjut belajarnya. Kita mulai dari pengertian buku besar. Buku besar adalah tempat meletakkan akun-akun sejenis yang telah dicatat di jurnal umum dan merupakan satu kesatuan tersendiri. Di sini ada tertulis satu kesatuan tersendiri. Oh, berarti terpisah-pisah ya? Iya, jadi besarnya itu karena satu-satu. Kas dibuat sendiri, piutang dibuat sendiri, pelengkapan dibuat sendiri. Jadi, akun-akun yang telah dicatat di jurnal umum dikelompokkan berdasarkan nama akunnya. Misalnya yang saya sebutkan tadi, kas disendirikan dalam satu tabel, piutang usaha disendirikan dalam satu tabel, dan seterusnya. Ini format buku besar. Di atas tabel ada nama akun dan nomor akun. Nama akun ya tinggal diisi nama akunnya apa, misalnya kas, piutang usaha, atau perlengkapan, atau modal, atau pendapatan jasa, atau beban gaji, dan seterusnya. Ambilnya dari jurnal umum. Lalu yang nomor akun ini ya nomor akun dari nama akun ini, misalnya kas 111. Masih ingat ya cara menomori akun? Masih ya, masih lah ya. Oke, kalau masih alhamdulillah, kalau belum silahkan belajar lagi, ada di video sebelumnya. Mari kita bahas untuk tabelnya per kolom. Di sini ada tanggal. Tanggal di sini diisi tahun dan bulan transaksi. Tahun diletakkan pada baris pertama, sedangkan bulan diletakkan pada baris kedua. Yang nomor 2 ini, jadi kolom tanggal ini di-split jadi 2. Kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 tadi tahun dan bulan. Kalau yang angka 2 ini diisi tanggal transaksi. Kolom selanjutnya ada keterangan. Keterangan ini boleh diisi, boleh tidak diisi. Jika diisi, bisa diisi transaksi secara singkat. Misalnya, pembelian perlengkapan. Kalau nggak diisi ya tidak apa-apa. Kolom selanjutnya ada referensi ini diisi sumber isian pada baris tersebut. Misalnya, isian pada baris tersebut, misalnya baris ini, baris 1, itu berasal dari jurnal umum halaman 1, maka ditulis JU.1. JU itu artinya jurnal umum, singkatan dari jurnal umum titik 1. Titik 1 itu halaman 1. Maka dari itu, jurnal umum itu di atas tabel jurnal umum harusnya ada halaman. Nah, fungsinya halaman itu apa? Untuk mengisi kolom referensi ini. Kolom debit sekarang. Kolom debit ini diisi dengan jumlah rupiah yang posisinya di jurnal umum ada di sebelah debit. Kredit juga diisi jumlah rupiah yang posisinya di jurnal umum ada di sebelah kredit. Salah satu ya, debit atau kredit. Kemudian saldo. Saldo ini debit atau kredit. Nah, ini juga diisi salah satu. Diisi jumlah rupiah hasil perhitungan antara dua kolom, debit dan kolom kredit, yang saldo normal akunnya terletak di sebelah debit. Jadi pilih salah satu. Kas itu saldo normalnya apa? Debit kan? Maka kalau ini buku besar kas, angkanya ada di kolom 7 ini. Kalau akun, golongan akun yang saldo normalnya kredit itu kolom 7 dikosongin, yang diisi kolom 8. Kalau kas kan harta ya, harta kan debit. Kalau yang diisi kredit, yang isiannya di kredit itu utang, modal, pendapatan. Gitu. Masih ingat ya saldo normal ya? Yang di sebelah debit apa? Harta dan beban. Yang saldo normalnya kredit, utang, modal, dan pendapatan.
Tuh, ini formatnya. Lalu gimana nih cara menyusun buku besar? Caranya ada 5 tahapan nih. Cara menyusun buku besar. 1. Pindahkan tanggal pada jurnal umum ke kolom tanggal pada akun-akun bersangkutan. 2. Pindahkan keterangan singkat pada kolom jurnal umum ke kolom keterangan pada akun bersangkutan. 3. Pindahkan halaman jurnal umum ke kolom referensi buku besar pada akun yang bersangkutan. 4. Pindahkan jumlah debit dari jurnal umum ke kolom debit buku besar pada akun yang bersangkutan. Yang kemudian nomor 5, tuliskan hasil penambahan atau pengurangan isian kolom debit atau kredit ya. Kalau yang tadi 4 debit atau kredit, debit kreditnya jadi jurnal umum. Kalau yang 5 ini saldonya. Saldonya itu bertambah atau berkurang. Yang namanya saldo itu bisa bertambah, bisa berkurang. Gimana cara bertambah? Cara mengetahuinya bertambah atau berkurang? Pakai rumus. Rumusnya ini, rumus perhitungan saldo. Ya, jadi ini caranya. Ada 4 cara di sini. Perhatikan aja kriterianya. Kalau saldo transaksi sebelumnya debit, kemudian transaksi tanggal yang bersangkutan debit, maka operasi matematikanya ditambah. Letak saldonya kolomnya di debit. Nah, debit ketemu debit itu bertambah. Nanti letak kolomnya, kolom di saldo debit. Nah, itu yang kasus pertama ya. Kasus kedua, kalau saldo transaksi sebelumnya itu debit, lalu pada baris tersebut ada angka di kredit, maka dikurangin. Debit ketemu kredit, mengurang. Nanti letak saldonya di sebelah debit. Jadi intinya kalau kita lihat dari sini, letak kolomnya di saldo itu debit. Ini mengikuti dari letak kolom di saldo transaksi sebelumnya di baris atasnya. Kemudian kalau plus minusnya ini secara mudahnya adalah jika sesama debit atau sesama debit ya, sesama jenisnya itu bertambah. Kalau berbeda itu berkurang. Sama halnya dengan yang nomor 3 ini, kredit ketemu kredit. Baris atas itu angkanya di saldo, angka di kolom saldo kredit, kemudian di bawahnya ada kredit, maka kredit ketemu kredit sama kan jenisnya, maka operasi matematikanya bertambah, ditambah. Letak saldo kolomnya di sebelah kredit. Ini mengikuti saldo transaksi sebelumnya kredit, ya kan? Sebaliknya kalau berbeda, kredit ketemu debit, maka operasi matematikanya berkurang. Letak saldo kolomnya ada di sebelah kredit, tetap kredit ya. Gitu ya. Jadi kalau lebih mudahnya caranya adalah kalau sesama jenis itu bertambah, kalau berbeda jenis itu berkurang. Kemudian letak kolomnya yang di kolom saldo itu debit atau kreditnya mengikuti baris sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa dikit ya. Ya biar banyak, mari kita belajar contohnya. Contoh pengoperasian buku besar. Ya, dilihat ini saya contohkan kas. Oke, di sini tanggal 1 dulu kita mulai ya. Nama akun kas nomornya 111 dalam ribuan rupiah. Tapi nanti saya nyebutnya ikut ini aja angkanya ya. Tanggal 1, keterangan dikosongin gak apa-apa. 1 Juli 2022. Kosongin referensinya dari jurnal umum halaman 1. Dia ambilnya dari jurnal umum halaman 1. Di jurnal umum halaman 1, tanggal 1 itu ada kas. Letaknya di sebelah debit. Udah, itu aja yang ada di jurnal umum halaman 1, sebelah debit. Setelah masuk ke buku besar, itu kita menentukan 10.000 yang di sebelah debit ini masuknya di kolom saldo sebelah debit atau kredit. Di sebelah debit karena baru permulaan, baris pertama. Baris pertama itu mengikutin aja. Oh, debit, ya sudah, letakkan di debit 10.000.
Tanggal 1 Juli 2022 itu ada akun kas 10.000 debit, saldonya 10.000. Jadi tanggal 1 itu ada saldo kas senilai 10.000. Sudah sampai sini paham ya? Yang kredit dikosongin. Kosongin. Terus tanggal 4 ini ada kas di jurnal umum halaman 1, ada di sebelah debit 7.500. Sebelah debit. Yuk kita lihat. Baris sebelumnya tadi ada debit kan? Debit yang tanggal 1. Ketemu sama debit. Debit ketemu debit 10.000 ketemu 7.500 debit sesama debit. Masih ingat ya, kalau sesama debit itu bertambah. Berapa? 10.000 ditambah 7.500 sama dengan 17.500. Taruh di sini di sebelah debit. Kenapa di sebelah debit? Ya, mengikuti atasnya, atau memang kas itu kan saldo normalnya di sebelah debit. Kas itu kan termasuk golongan harta. 17.500. Oh, berarti tanggal 4 Juli 2022 itu ada kas sebesar 17.500. Dari mana tuh 17.500? Karena tanggal 1 itu ada uang masuk 10.000. Terus tanggal 4 juga ada uang masuk 7.500. Jadi tanggal 4 itu 17.500. Nah, itu salah satu fungsi buku besar untuk mengetahui berapa saldo pada tanggal tertentu. Tanggal tertentu tuh tadi tanggal 1 kita tahu, oh 10.000. Tanggal 4 17.500. Yuk, udah paham ya sampai sini ya. Tanggal 7 kita lanjut. Tanggal 7 ada dari jurnal umum halaman 1, ada kredit 1.000. Sebelumnya tanggal 4 tadi di kolom saldo ada 17.500 sebelah debit. Tanggal 7 kredit. Debit ketemu kredit. Beda jenis. Beda jenis itu artinya berkurang. Kalau beda jenis berkurang. Gimana? Ya sudah, kurangin aja. 17.500 dikurangi 1.000. Berapa? 16.500. Saldonya tetap di sebelah debit. Gitu ya. Kalau dilihat dari tabel ini, kelihatan. Untuk kolom debit sama kredit itu salah satu yang diisi. Dan itu bisa debit, bisa kredit, bisa debit, kredit, debit, kredit. Bebas, tergantung isian di jurnal umum. Kalau di kolom saldo hanya salah satu yang diisi. Debit semua. Kalau kredit ya kredit semua. Oke, paham ya? Kalau paham, mari kita langsung bagaimana nih saya akan tunjukkan jurnal umumnya. Praktek langsung aja yuk. Ini contohnya ada jurnal umum dari Soclean Laundry. Soclean Laundry halaman 1. Nah, ini halaman 1. Ini ada 4 transaksi ya, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 7. Ini tadi yang kita kerjakan tadi. Ya, tadi dapatnya dari sini. Yuk kita lihat. Di buku besar tanggal kas dulu aja. Buku besar ada kas ya, kas. Ada kas tanggal 1. Nah, sumbernya dari mana nih? Jurnal umum halaman 1. Apa nih, debit atau kredit? Oh, debit. Nah, debit ini langsung masukkan ke sini, seret. Nah, gitu. Saldonya di sebelah debit karena ini debit. Dah ya. Kalau sudah diposting, maka jangan lupa di referensi ini dituliskan nomornya 111. Masih ingat ya di video sebelumnya yang membahas jurnal umum, itu kan referensinya dikosongin semua. Dikosongin itu untuk apa? Untuk ngechecklist. Bukan ngechecklist ya, apa ya? Untuk menandakan. Menandai bahwa ini sudah diposting ke buku besar. Kalau sudah diposting ke buku besar, itu diberi nomor akun. Kalau sudah diisi nomor akun, oh itu artinya pada baris ini sudah diposting ke buku besar. Oke, bisa ya. Jadi ini pura-puranya kosongan semua dulu ya. Ya, oke. Perhatikan ya, tanggal 4 di JU1 tanggal 4 ini ada kas sebelah debit 7.500. Oh, tuh 7.500 ya kan? Tadi debit ketemu debit 17.500 bertambah di sebelah debit juga. Lalu jangan lupa juga
111. Setelah diposting 111. Terus tanggal 7 ini ada kas sebelah mana nih? Sebelah kredit 1000. Langsung pindahkan nih. Nah, 1000 debit 17.500, atasnya itu kan debit, bawahnya kok kredit. Nah, ketemu beda jenis, maka berkurang. 17.500 dikurangi 1000 sama dengan 16.500. Letaknya di debit lagi. Debit semua. Paham ya? Sebenarnya kalau posting itu per tanggal ya, per baris. Satu dulu diposting, kemudian modal akli ini diposting. Jadi per baris ya, diurutkan aja biar mudah. Tapi kan kalau di PowerPoint ini agak susah postingnya, agak lama. Jadi saya tadi loncat-loncat tanggal 1 baris pertama, kemudian baris berapa nih? 2, 3, 4, 5, 1, 5, terus 6, 7, 8 ya, baris ke-1, baris ke-5, baris ke-8, karena untuk mengisi ini. Namun kalau praktik betulan per baris ya, per baris. Jadi tas selesai, kemudian nyari buku besar modal akli, terus diposting lagi gitu ya. Ini contohnya tadi. Kemudian selanjutnya ada buku besar pelengkapan ya. Buku besar pelengkapan itu nomornya 112. Kita cari di jurnal umum yang ada perlengkapan mana? Oh, tanggal 3. Tanggal 3 itu ada debit 3000. Masukkan ke sini 3000. Seret. Referensi jangan lupa diisi, JU halaman 1, debit. Karena ini baru pertama ya sudah, saldonya mengikuti debit juga. Toh di sini juga sebenarnya debit ya. Karena apa? Karena pelengkapan itu termasuk golongan akun harta. Harta itu saldo normalnya adalah sebelah debit. Selanjutnya itu ada utang usaha. Tadi kan kas sama perlengkapan saldonya debit semua. Sekarang kita cari yang utang usaha, itu kan kredit ya. Cari yang saldonya kredit. Kita cari yang ada utang usahanya. Oh, tanggal 3. Tanggal 3 itu utang usaha di sebelah kredit 3000. Seret. Nah, masukkan ke sini 3000. Jangan lupa tulis isiannya ya, tanggal, keterangan dikosongin aja, referensinya JU halaman 1, kreditnya 3000, sebelah kredit, saldonya kredit juga. Kenapa? Karena utang usaha termasuk golongan akun utang, itu ada di kredit. Nah, sampai nanti seterusnya bikin seperti ini ya, sudah tahu ya, tadi sudah saya kasih contoh yang saldonya di sebelah debit dan saldonya di sebelah kredit. Nanti coba sendiri untuk modal, kemudian belum kan ya, modal belum, pendapatan belum, pendapatan jasa belum, beban sewa belum. Nanti satu-satu dikit ya, buku besar kecil, akhirnya jadi banyak. Ini nah lengkapnya ada di buku ini di halaman 69. Lanjutkan juga nanti ke halaman 70, ada soal latihan, silahkan dikerjakan. Selamat belajar ya. Dan teman-teman yang belum dapat bukunya atau yang ingin mendapatkan bukunya, silahkan cek link ada di kolom deskripsi. Klik kemudian lakukan transaksi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.